Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deplora 5 SPD. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 dengan LPTK Universitas Flores NIM 2023821179. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada SMA Swasta Setiawan Nangaroro hari ini Selasa 5 Maret 2024 dengan materi statistika. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Silakan, Karmel. Ibu guru, teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau berikan dari rumah hingga ke tempat ini. Ya Bapa, kami anak-anak berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar kami. Kami mohon kepadamu, lindungilah dan berkatilah kami agar kegiatan belajar dan mengajar kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Karmel yang sudah memimpin kita dalam doa. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Ibu mau cek ada yang tidak hadir? Hadir semua. Lengkap ya? Ya. Oke. Untuk melanjutkan materi kita pada hari ini, minggu lalu sudah kita bahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu materi apa, Ria? Ukuran pemusatan Ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan data tunggal. Ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan data Data tunggal. tunggal. Ya. Di dalam data tunggal itu ada apa saja yang kita belajar, yaitu tentang median, modus, kuartil dan rata-rata, ya. Atau rata-rata, median, modus dan Kuartil. apa itu median? Bagian data untuk menjadi dua bagian sama. Bagian data yang turut Menjadi dua bagian sama. Itu apa namanya? Media. Modus Data yang muncul. atau yang Sering muncul. Kemudian kuartil dibagi ada atas berapa? 3. Kuartil Atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. berarti masih ingat semua toh? Masih. Ya, jadi materi hari ini tentang statistik, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi, yaitu yang berkaitan dengan data berkelompok. Oke. Dengan manfaat dari materi statistika atau statistik dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Yaitu bahan-bahan atau keterangan-keterangan yang disajikan atau dibentuk untuk menafsirkan, ya, bahan-bahan atau keterangan-keterangan yang disajikan untuk ditafsirkan. Contohnya meningkatnya Kenapa belajar? lagi Tingkat kecelakaan. kecelakaan lalu lintas. Kemudian apa lagi? Tingkat pendapatan. Dalam undang-undang itu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi statistika. Oke. Kemudian tujuan dari materi statistika itu yaitu
peserta didik dapat mempresentasikan hasil data dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Menyajikan yang peserta didik dapat menyajikan data dalam grafik. dalam bentuk Grafik. Dan yang ketiga, peserta didik Dapat menjelaskan grafik dari data yang disajikan. Ya, ada 3 titik. Oke. Kita perhatikan sama-sama. Ibu tampilkan materinya dalam bentuk PowerPoint ya. Ya, tentang statistika. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mempresentasikan, bisa lihat ya? Bisa. Mempresentasikan pengolahan data dalam bentuk Tabel. Yang kedua, Peserta didik akan menyajikan data dalam bentuk grafik atau poligon, histogram, menggunakan alat bantu teknologi atau bahan teknologi. yang ketiga, Peserta didik dapat menjelaskan grafik dari data yang disajikan. telah disajikan pada materi statistika. Oke. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara pengumpulan dan pengelompokan data. Tentang tata cara pengumpulan dan pengelompokan data, menyusun dan menyajikan data sampai pada mengambil kesimpulan sehingga keputusan yang diambil dapat diterima. Next. Penyajian data dalam distribusi frekuensi, contohnya disajikan tabel seperti ini, bisa lihat ya? Bisa. Ya. 23, 10, 26, 18, ada data yang masih diacak ini ya, belum diurutkan. Kemudian agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok. Secara berkelompok yang disebut dengan apa? Distribusi frekuensi. Kemudian di situ setelah kita mengurutkan data, kemudian kita bisa membuat tabel. Kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Seperti ini, ada interval kelas dan frekuensi. Di dalam distribusi frekuensi, data disusun secara berkelompok ke dalam kelas-kelas interval yang berbeda. Contoh seperti ini, data ini dari 23, 10, 26 dan seterusnya ini kita buat dalam interval kelas yang disebut data distribusi frekuensi. Itu mulai dari 0 sampai 9 itu frekuensinya 10. Kemudian 10 sampai 19 itu 13. 20 sampai 29 itu 7. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan daerah jangkauan. Daerah jangkauan atau range ya, atau yang disingkat dengan R. Kemudian datum terbesar dikurang datum terkecil atau X maksimal dikurang dengan X minimum. Kemudian ketentuan banyaknya kelas atau kelompok dengan rumus
K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N. Log N. N itu adalah banyaknya data ya. Banyaknya data. Kemudian tentukan interval kelas ya. Tentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K atau rank per kelas. Rank per kelas ya. Kemudian tentukan batas kelas, yaitu batas atas dan batas bawah kelas. Kemudian tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu batas atas kelas ditambah dengan 0,5 dan tepi bawah kelas atau batas bawah kelas dikurang dengan 0,5. Kemudian menyusun tabel distribusi frekuensi, tentukan data terkecil X1 dan data terbesar yaitu Xn. Jadi kita disusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari data yang X1 sampai ke N. Kemudian dari data tersebut kita bisa menentukan jangkauan ya. Jangkauan itu yang disebut Xn kurang X1. Kemudian menentukan banyaknya kelas atau interval K ditentukan berdasarkan rumus Truges atau K sama dengan 1 tambah 3 log N. Itu rumus untuk menentukan interval kelas. Kemudian dengan K banyaknya kelas dan N adalah banyaknya data. Misalkan banyak data N sama dengan 80, data terbesar atau Xn sama dengan 175. Kemudian data terkecil X1 sama dengan 141. Maka K sama dengan 1 ditambah 3 log 80. N kita ganti dengan berapa? 80. Kemudian maka kita dapat mengetahui banyaknya kelas atau K sama dengan 7 karena 7,2802 itu kita bulatkan menjadi 7 ya. Kemudian lebar kelas C sama dengan Xn kurang X1 per 7 atau yang diketahui di atas itu Xn itu sama dengan 175 dan X1 itu 141, maka C sama dengan 175 dikurang dengan 141 7 ya, sama dengan 4,86 dibulatkan menjadi 5. Sehingga kemungkinan interval kelasnya adalah 141 sampai 105 karena interval kelas itu jarak kelas itu adalah 5. Kemudian 146 sampai 150 dan seterusnya. Kemudian agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok. Yang disebut apa tadi? Distribusi frekuensi. Ya, penyelesaiannya seperti tadi ada langkah-langkah yang pertama, kita urutkan data itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian cari nilai Rank atau jangkauan, kemudian batas kelas dan batas dan lebar kelas. Contoh, ini dibuat data, ada data nih 1, 1 dan seterusnya. Bisa baca toh? Bisa. Kemudian range jangkauan itu dari data ini kita sudah urutkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil itu adalah 1, yang terbesar adalah 28. Dari data tersebut kita bisa mencari range atau jangkauan, yaitu 28 dikurang dengan 1 Xn kurang X1 berarti itu Xn kurang X1 maksimal kurang minimum 28 kurang 1 sama dengan 27. Kemudian batas kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log 30 dengan 58. Ya, karena banyaknya data ini adalah 30, maka nilainya sama dengan 5,8 dibulatkan menjadi 6. Kemudian lebar
lebih dari 5. Kemudian setelah kita data diurutkan, kita membuat tabel distribusi Frekuensi. seperti ini. Ini kelas intervalnya 1 sampai 5 frekuensinya 6 sampai 10 frekuensinya 6. Zeta sampai 15 frekuensinya 7. 16 sampai 20 frekuensinya 5. 21 sampai 25 frekuensinya 4. 26 sampai 30 frekuensinya 3. Nah, dari interval kelas atau frekuensi ini kita dapat dari mana? Ya, dari kita mengurutkan data dulu. Setelah data dibuat, kemudian kita urutkan data itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kita bisa mengetahui. Misalnya datanya 113322. Berarti kita urutkan dari yang terkecil. Misalnya ada ya 11, kemudian data berikut lagi 33, kemudian data berikut lagi 55. Berarti kita urutkan data mulai dari 1. Ada berapa 1? 2. Kemudian 3 kita urutkan menjadi ada berapa? 2. 5 kita urutkan menjadi berapa frekuensinya? Jumlahnya ada 2. Jadi setelah data diurutkan, maka kita bisa mengetahui frekuensi, ya. Jadi setelah dibuat data, kita mengelompokkan data itu, kemudian kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian kita buat dalam data tabel distribusi frekuensi. Di situ ada interval kelas dan frekuensi. Bisa paham ini? Bisa. Oke. Ya, untuk lebih mendalami materi ini, Ibu bagikan dengan LKPD ya. LKPD ini silakan bentuk dalam kelompok. Ya, kita bagi dalam 4 kelompok. Silakan masing-masing kelompok bergabung. Kelompok 1 sebelah kiri Ibu, kelompok 2 tengah, kelompok 3 dan kelompok 4 sebelah kanan. Silakan. LKPD-nya, ya, silakan kerja bersama teman sekelompok, berdiskusi ya, berdiskusi dengan teman sekelompok, kemudian ikuti petunjuk langkah-langkahnya dalam LKPD ini. Silakan. Silakan kerja. Jika belum paham, Baik, kedua teman saya sudah menuliskannya di papan. Sekarang kedua teman saya akan menjelaskannya kepada teman-teman. Satu, data hasil pengukuran tinggi badan pemain sepak bola dalam sentimeter, yaitu 163, 171, 174, 181, 169, 164, 166, 178,
174, 176, 180, 183, 167, 172, 176, 161, 173, 168, 172, 175, Soal yang pertama, urutan gambar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi 161 sama dengan 1, jumlahnya 1. 163 sama dengan 1, 166 sama dengan 2, 167 sama dengan 1, 168 sama dengan 2, 169 sama dengan 1, 170 sama dengan 1, 171 sama dengan 1, 172 sama dengan 3, 173 sama dengan 3, 174 sama dengan 2, 175 sama dengan 1, 176 sama dengan 4, 177 sama dengan 2, 178 sama dengan 1, 180 sama dengan 1, 181 sama dengan 1, dan 183 sama dengan 1. Bagian B, buatlah tabel distribusi frekuensi dalam interval kelas 160 sampai 164, 165 sampai 169, dan seterusnya. Interval 160 sampai dengan 164, frekuensinya 2. 165 kurang 169 sampai 169, 165 sampai 169 sama dengan 6. 165 ini dapat dari 160, kita tambahkan dengan 5. Jadi 165 dan 169 dapatnya dari 164 tambah 5 sama dengan 169, dan seterusnya. 170 sampai 174 sama dengan frekuensinya 10. 175 sampai 179 frekuensinya 8. 180 sampai 184 frekuensinya 3. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Waktu kesempatan kami berikan. Ada Ya, silakan. kesempatan kami berikan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Pada bagian B, bagian interval 165 sampai 169, itu mengapa frekuensinya hanya 6? Padahal di situ hasilnya 7. Karena kalau seandainya 7 berarti hasilnya tidak 30. Kalau 6 hasilnya Coba cek baik-baik. Cek baik-baik. 160. 167 ada 2. 165 sampai 160. 167 ada 2. Iya, 167. Ditambah dari ya. Dulu. Ya. Mereka cek dulu. 165 sampai 169 ada. Seharusnya 167 ada 2. Kalian cek 167 ada 2. Oh ya. Mereka keliru ya. 165 sampai 169 itu 7. Ada yang lain lagi? Pas? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi juga teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melakukan diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Lucia Fredituna, biasa disapa Fenty. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Fenty, biasa disapa Opung. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Oman. Saya sebagai tamu tiri. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Opung untuk memaparkan materi.
kasih teman Ovin yang sudah menuliskan lipatan. Dan sekarang saya memberikan waktu kepada teman Ovin untuk menjelaskan. Lebih baik di sini kelompok kami mengerjakan soal nomor 2 bagian C dengan pertanyaannya, tentukan banyak kelas, yaitu dari data skor nilai ulangan matematika 100 siswa kelas 12. C, banyaknya kelas sama dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log 100. Jadi 100 ini jadi yang seharusnya 100 ini adalah N, tapi diganti dengan 100 yaitu 100 siswa. Banyaknya data itu 100 orang siswa. Kemudian sama dengan 1 tambah 6,6. Jadi 6,6 ini dapatkan dari 3,3 log 100. 1 tambah 6,6 sama dengan 7,8 dibulatkan menjadi 8. Jadi K sama dengan 8. Jadi banyaknya kelas sama dengan 8. D, lebar kelas sama dengan C sama dengan jangkauan per K sama dengan 38 per 8. Jadi 38 ini didapatkan dari 78 kurang 40 dan 8 ini didapatkan dari K. Jadi 38 per 8 sama dengan 4,71 dibulatkan menjadi 5. Jadi kelas pertamanya 40 sampai 44, kelas kedua adalah 45 sampai 49, dan kelas ketiga 50 sampai 54 dan seterusnya. Sekian presentasi dari kami. Dan sekarang saya memberikan pada kelompok-kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ada pertanyaan? Ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kita semua. Kita teman. Terima atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk pemateri secara berkaitan. Tidak terang spidolnya. Yang terang itu.
teman-teman, dari data di sini kami membuat tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya kami mengurutkan data tersebut dari angka terkecil sampai angka terbesar. Teman-teman tolong lihat sendiri. Terus sekali dari atas di sini kami membuat interval kelas dan frekuensinya. Jadi interval kelas dari 40 sampai 44 frekuensinya 7. Lalu interval kelas dari 45 sampai 49 frekuensinya 12. 50 sampai 7. Interval kelas dari 50 sampai 54 frekuensinya 12. 55 sampai 59 frekuensinya 20. 60 sampai 64 frekuensinya 22. 65 sampai 69 frekuensinya 14. 70 sampai 74 frekuensinya 7 dan 75 sampai 79 frekuensinya 4. Baik, terima kasih teman Mel. Dari hasil kerja kami, apakah ada teman-teman sekalian ada yang memberikan tanggapan? Ada? Pas. Pas? Pas. Oke, terima kasih untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4, kita berikan aplaus. Ya, silakan duduk. Jadi kesimpulan terakhir data distribusi frekuensi itu, yang pertama ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita bisa membuat distribusi data distribusi frekuensi seperti ini. Ada interval kelas dan frekuensi. Frekuensi ini dapat dari mana? Frekuensi ini dapat dari banyaknya data. Misalnya 40, 41 ada berapa? Banyaknya ya. Sehingga kita tulis frekuensinya. Itu saja. Kemudian kita lanjut dengan kembali ke tempat masing-masing. Sudah dapat semua soalnya? Oke. Soal mandiri ini satu nomor, ibu kasih kesempatan 7 menit. Disuruhannya itu menentukan batas atas dan batas bawah kelas. Silakan dikerjakan, tulis nama bagian depannya ya. Kemudian dikerjakan bagian belakang. Tentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Tulis nama jangan lupa.
sudah selesai, kita akhiri dengan doa penutup. Kepada Karmel, silakan. Ibu, teman-teman, marilah kita menyatakan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa Putra Kudus, amin. Dialah Bapa dalam surga, kita syukur karena kehadiratmu atas berkat dan perlindungan yang kau berikan kepada kami selama kegiatan pembelajaran kami tadi. Ya Bapa, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon, lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar sampai ke rumah kami dengan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa Putra Kudus, amin.